Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu Craftful Everyday. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madenopi Purnamiasih dengan NPM 624 dan anggota kelompok saya yaitu Iputu Gede Andika Prabaswara dengan NPM 964 dan Ikadek Giri Sastra Winarta dengan NPM 065, Imade Dita Agustina dengan NPM 058, dan Imade Sepi Cahyadi dengan NPM 117. Perkenalkan, nama saya Imade Dita Agustina, NPM 2021 321 21058. Latar belakang. Dalam kondisi pandemi saat ini, bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang banyak dilakukan oleh semua orang. Mulai dari awal adanya pandemi, sudah ada banyak orang yang memulai bisnis di bidang kuliner. Di dalam survei The State of Sticking membuktikan bahwa ada sebanyak 60% masyarakat Indonesia saat pandemi lebih menyukai makanan ringan daripada masa sebelum pandemi. Dari fenomena ini, muncullah ide membuat usaha kuliner di bidang makanan ringan pun muncul. Salah satu jenis kuliner yang sedang tren di masa saat ini yaitu Craftful. Kuliner satu ini banyak digemari oleh masyarakat saat ini karena merupakan salah satu jenis makanan yang ada di negara Korea. Cara membuat Craftful pun cukup mudah karena hanya membutuhkan alat pemangangnya dan topping yang bervariasi. Dengan adanya tren ini, Craftful Everyday dapat menjadi salah satu bisnis kuliner yang memiliki banyak konsumen. Konsep usaha. Konsep usaha yang digunakan oleh Craftful Everyday adalah konsep Go Green. Nantinya, Craftful Everyday menggunakan barang yang ramah lingkungan seperti kemasan yang berbahan kertas, tidak menggunakan kantong plastik. Tujuan menggunakan konsep Go Green ini adalah untuk mendukung peraturan pemerintah Bali, juga mengurangi sampah plastik untuk merawat bumi supaya kembali baik dan nyaman ditinggali. Visi 1. Menjual makanan terbaik dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dinikmati semua kalangan. Yang kedua, menjadi gerai usaha yang mudah dijangkau. Dan yang ketiga, tidak ada hentinya berinovasi untuk memberikan produk sesuai dengan selera mudah budi. Visi yang pertama, memberikan harga jual makanan yang murah tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua, memberikan layanan terbaik kepada para pembeli. Yang ketiga, memperoleh keuntungan penjualan produk makanan. Tujuan usaha. Tujuan membuka usaha di bidang kuliner makanan ringan ini adalah untuk memupuk jiwa kewirausahaan dan ingin menghadirkan alternatif cemilan baru yang enak dan juga murah. Selain itu, tujuan yang terakhir adalah memperoleh keuntungan dalam berwirausaha. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Andika Prabaswara, NPM 964. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis usaha. Craftful Everyday merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang kuliner atau makanan ringan. Saat ini Craftful menjadi salah satu produk makanan ringan yang digemari konsumen. Harga yang dikeluarkan pun sepadan dengan cita rasanya. Hal ini menyebabkan kuliner ini sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai ketika bersama rekan atau keluarga. Bentuk usaha Craftful Everyday adalah usaha mikro yang menjual Craftful dengan berbagai topping. Craftful Everyday nantinya menggunakan sebuah gerai untuk memudahkan dalam berjualan dan tidak menghabiskan banyak tempat dikarenakan akan berlokasi di Indomaret. Lokasi usaha Craftful Everyday berlokasi di Jalan Raya Penarungan B, tepatnya Craftful Everyday berada di Indomaret Penarungan. Lokasi Craftful Everyday dinilai strategis karena mudah dijangkau pembeli yang mayoritasnya berlokasi di sekitar Indomaret. Lokasi
Travel Everyday yang berada di Indomaret Penarungan juga dapat dijangkau dengan kendaraan mobil atau motor. Ditambah dengan lokasi Indomaret yang memang ramai pada sore hari sampai malam hari, dan Indomaret Penarungan merupakan satu-satunya Indomaret yang berada di Desa Penarungan. Hal ini mendukung target pemasaran yang juga tertuju pada pembeli yang berangkat ke Indomaret. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar yang utama adalah para pembeli yang berdatangan ke Indomaret dan juga seluruh masyarakat yang berdomisili di sekitar Indomaret Penarungan berdasarkan survei yang telah dilakukan. Di sekitaran Indomaret Penarungan belum ada usaha yang menjual produk yang sama. Dalam jangka panjang, usaha everyday ini diinginkan berpotensi untuk dikembangkan dan membuka cabang yang berbeda-beda. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Travel Everyday pada awalnya mempromosikan kepada pembeli yang datang ke Indomaret. Selain itu, Travel Everyday juga mempromosikan usahanya lewat media sosial, lewat platform Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi. Travel Everyday juga melibatkan beberapa aplikasi penjual makanan siap saji seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Karena dengan aplikasi tersebut, pembeli tinggal memesan melalui aplikasi yang mengantar makanannya. Selanjutnya, kekuatan atau strength. Memiliki banyak variasi yang mudah diinovasikan, rasa unik masih tergolong jarang ditemukan. Ini ada kelemahan atau weakness. Tidak tahan lama dan distribusi produk tergolong terbatas. Yang ketiga ada peluang. Belum ada gerai usaha travel terdekat di sekitar usaha. Jumlah peminat yang tinggi dan dapat dilakukan penjualan secara online. Selanjutnya ada ancaman. Penjualan produk memang tinggi, tapi ditakutkan hanya karena tren sesaat. Jumlah pesaing terus bertambah. Baik, saya akan melanjutkan materi cara pembuatan. Letakkan adonan croissant dalam cetakan wafli, lalu tutup cetakan dan tekan. Panggang sambil dibalik hingga matang merata. Setelah matang, angkat karpel ke dalam piring saji dan beri topping sesuai selera. Alat dan bahan baku: alat, mesin karpel, kuas, tempat adonan. Bahan baku: adonan croissant, frozen, karpel daun, brown sugar, mentega, topping, coklat, dan keju. Modal: kebutuhan modal awal untuk memulai usaha adalah sebesar 10 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ini adalah kebutuhan awal yang diperlukan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Perkiraan pengeluaran: 1. Tempat gerai usaha, jumlah 1 dengan harga 5 juta rupiah. 2. Sewa lahan di Indomaret per bulan 500.000. 3. Mesin karpel, jumlah 1 dengan harga 1.700.000. Perkenalkan, nama saya Ikadek Giri Sastrawinarta, NPM 065. Yang keempat, pengeluaran kemasan, jumlah 500 VCS, harga 250.000. Yang kelima, spanduk usaha, jumlah 1, harga 250.000, total 8.200.000. Yang selanjutnya, produksi. Bahan yang pertama, adonan croissant, jumlah 50 VCS atau 25 box, harga 125.000. Yang kedua, brown sugar, jumlah 500 gram, harga 15.000. Yang ketiga, mentega, jumlah 1 kg, harga 30.000. Yang keempat, topping, jumlah 1 kg, harga 20.000, total
190.000. Selanjutnya, proyeksi pendapatan per bulan. Diperkirakan per hari menghabiskan 50 adonan croissant. 50 adonan croissant mampu membuat 25 box croffle. Harga satu box croffle adalah 13.000. Pendapatan per hari 25 dikali 13, jumlahnya 325.000. Diperkirakan pendapatan per bulan 26 dikali 325.000 sama dengan 8.450.000. Biaya pengeluaran per bulan. Biaya bahan produksi 190.000 dikali 26 hari, jumlah 4.940.000. Biaya sewa lahan jumlah 500.000, total 5.440.000. Perkiraan laba rugi. Pendapatan per bulan, pengeluaran bulanan jumlah 8.450.000 dikurangi 5.440.000, jumlahnya 3.010.000. Selanjutnya ada perhitungan break-even point, yang dimana diketahui fixed cost atau biaya penyusutan alat sebesar 50.000, variable cost atau pengeluaran per croffle-nya sebesar 7.000, dengan harga sebesar 13.000. Yang pertama ada BEP unit, yang dimana rumusnya fixed cost dibagi price atau harga dikurang variable cost, yaitu 50.000 dibagi 13.000 dikurangi 7.000, yang hasilnya adalah sebesar 8,3 unit. Selanjutnya ada BEP rupiah, yang dimana 8,3 unit tersebut dikali 13.000, yang hasilnya 107.000. Baik, selanjutnya pada kesimpulan, croffle adalah makanan ringan yang merupakan perpaduan antara croissant dan waffle. Tujuan dari penggabungan croissant dan waffle ini adalah untuk memberikan nilai tambah keunikan dan menarik perhatian dari konsumen, dan juga kreasi baru dari penggabungan. Pada dasarnya, croffle banyak peminatnya dikarenakan dengan rasa yang enak untuk lidah konsumen. Usaha croffle ini merupakan peluang usaha di masa pandemi yang dapat dikembangkan. Dengan modal yang sedikit, kita bisa mendapat keuntungan yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.